Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Antusias ya? Tapi kok katanya letoy tadi ya? Ya, coba berikan salam, tepuk ya. Give me five katanya ya. Tepuk tangannya dengan sampingnya coba. 5 orang. Boleh keluar gitu ya. Iya. Hari ini kita mau bicara soal growing up ya. Tadi kalau di teksnya situ tadi ada growing up series. Jadi bulan November semuanya tentang growing up ya. Apa itu growing up sih? Ya, bertumbuh. Bertumbuhnya gimana? Ke atas ya. Karena bertumbuhnya ke samping iklan ya. Nggak boleh ke samping, tapi katanya ketumbuhnya ke atas. Ya. Pernah lihat tanaman bonsai? Pernah lihat ya? Bagus nggak? Bagus ya. Pohon asem yang gede begitu tiba-tiba bisa dilihat kecil gitu. Ya. Nanti pohon lain macam-macam dibuat bonsai. Tetapi kalau kehidupan kerohanian bonsai itu nggak bagus, nggak keren. Jadi kehidupan kerohanian harus bertumbuh. Katakan kiri kanannya, harus bertumbuh. Ya, harus bertumbuh. Jadi jangan kayak kue. Siapa yang pernah masak kue yang cewek ini terutama? Pernah mencoba bikin kue? Pernah tahu bantet enggak? Ya, maksudnya apa? Nggak bisa ngembang. Ya, nggak bisa ngembang. Kuenya itu harusnya mengembang gitu, bagus kalau dimakan empuk gitu. Tiba-tiba nggak bisa ngembang, ya padet aja gitu. Jadi dimakannya, dirasakannya, ya bisa dimakan tapi kurang enak. Ya. Nah kehidupan kita, anak-anak muda harus bertumbuh. Nah, tapi sore hari ini kita mau bicara, kita bertumbuh di dalam pemuritan. Katakan, ayo bertumbuh di dalam pemuritan kiri kanannya. Siapa yang sudah ada di dalam pemuritan? Atau yang belum deh, yang belum melakukan pemuritan? Sudah semua loh. Ayo kah? Nanti benar-benar didata ya, Kak Siska, gitu ya. Semuanya udah di dalam pemuritan, luar biasa loh. Jadi kita harus bertumbuh, bukan hanya cuma ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan, sekali lagi katakan kiri kanannya. Ya, jangan ikut-ikutan, tetapi kita mau mengerti bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, jangan lupa kita harus bertumbuh di dalam komunitas dan di dalam pemuritan. Amin. Nah, ayat firman Tuhannya saya waktu itu dapat ada 3 ya, ada 3. Yang pertama di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Itu bicara nasihatilah seorang akan yang lain. Yang kedua saling membangun. Ayat yang kedua di Yakobus 5 ayat 16 bicara saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Yang ketiga di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 itu dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Ada 2 kata kunci dari ketiga ayat itu. Kata kuncinya adalah yang pertama apa teman-teman? Berdua. Dan yang kedua adalah saling.
Nah, dari dua kata kunci itu kita juga dapat belajar untuk dapat saling tidak dapat dilakukan seorang diri. Betul? Apa betul? Ya. Kalau mau saling kayak tadi, saling mengaku dosa, terus saling mendoakan, bisa nggak kalau seorang diri? Nggak bisa ya. Saling membangun, saling menasehati, bisa nggak seorang diri? Nggak bisa. Paling tidak atau minimal harus berdua. Oh, saya kepencet ya. Jadi harus berdua, paling tidak tuh harus berdua. Dan dikatakan kalau berdua itu lebih baik. Katakan kalau berdua lebih baik. Jangan seorang diri ya, teman-teman. Namun statement yang ketiga, berdua juga tidak dapat melakukan apa-apa tanpa adanya kesatuan dan kesepakatan. Wah, udah nih disuruh berdua katanya. Ya udah kemana-mana berdua. Tapi kalau nggak sepakat, kalau nggak satu hati, pas jalan berdua yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Jadi kalau mau pergi misalnya ke Kerawang, yang satu benar-benar ke Kerawang, yang satu ke Bekasi malahan. Tambah jauh. Jadi harus sepakat. Harus jadi satu dulu, ada kesatuan hati di situ. Dan Amsal 3 ayat 3 itu dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Enggak mungkin katanya. Kalau enggak janjian dulu, kalau enggak sepakat dulu, maka meskipun ada dua orang enggak bisa jalan sama-sama. Jadi teman-teman, siapa yang punya sahabat karib, coba angkat tangan. Yang lain gak punya teman. Iya, punya sahabat karib enggak? Ayo. Juan sahabatnya punya sahabat karib enggak? Punya. Siapa sahabat karibnya? Oh, kiri kanannya sahabat karib. Nah, berarti kalau punya sahabat karib, punya dong. Nah, angkat tangan coba. Berarti juga kan Sakti juga punya sahabat karib dong. Iya kan? Iya toh. Kalau berdua duet, kalau bertiga trio, kalau berempat kuartet. Gitu. Tapi punya sahabat karib. Nah, berdua tidak akan bermanfaat kalau kita tidak membangun kesatuan hati dan kesepakatan. Tanpa kesatuan dan kesepakatan, kita tidak dapat berjalan bersama-sama. Berjalan kemana sih bersama-samanya? Ke arah visi dan misi gereja. Ke arah visi, misi, rancangan dan rencana dari Tuhan sendiri. Makanya perlu banget kesatuan dan kesepakatan. Siapa yang hafal visi dan misi gereja kita? Ayo angkat tangan. Katanya udah pemuritan nih. Ayo. Visi misi gereja siapa yang tahu? Bisa langsung dapat bawa pulang sendok satu set. Itu kita masih punya tuh. Sendok makan satu set, ada sendok, ada garpu, ada sumpit. Ayo, itu dapat. Siapa yang tahu
berani langsung bawa pulang nanti setelah ini. Bisa minta ke sekretariat. Ayo, nggak ada yang hafal? Hah? Bawa pulangnya 2 deh. Ayo ditambahin loh, bawa pulangnya nggak 1 kotak tapi 2 kotak. Ayo, 2 kotak loh. Ayo, siapa berani? Masa nggak ada yang berani? Ya? Katanya anak-anak muda. Ayo. Atau memang nggak hafal? Nah, ya kan? Kalau nggak hafal, nah hari ini kita tahu visi misi gereja kita itu adalah menjadi murid Kristus, katakan. Kurang kenceng, menjadi murid Kristus. Melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Ada yang berani lagi hafal nggak? Dapat 2 kotak. Tadi udah dibacain loh. Sendoknya bagus loh. Ya, ingat loh ya. Visi misi kita menjadi murid Kristus melalui komunitas. Makanya siapa yang nggak berkomsel hari-hari ini? Wow, ada yang angkat tangan. Itu langsung nanti ya, Kak Siska langsung disamperin karena masih belum berkomsel. Ya kan? Jadi semuanya harus berkomsel. Karena itulah visinya kita ada di gereja ini. Kita punya goals, kita punya tujuan. Gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya kesatuan dan kesepakatan harus apa? Harus apa? Nah, dibangun dan dipelihara di dalam komunitas dan pemuritan. Siapa yang punya anjing di rumah? Oh ada. Yang punya kucing? Oh ada yang punya. Berarti dipelihara enggak? Atau yang memelihara mama, kakak, atau adik? Kalau saya cuma seneng lihat, cuma seneng ngelus-ngelus, tapi enggak mau memelihara. Demikian juga dengan kesatuan dan kesepakatan. Itu harus kita bangun dan harus kita pelihara. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa berjalan bersama-sama. Ya sebuah quotes yang baik, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you have to go together. Jadi kalau mau pergi cepat ya pergi sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh, kita harus pergi bersama-sama. Ya itulah tandanya, kenapa? Harus sepakat 2. Kalau 2 orang, yang satunya lemah, yang satu pasti akan menguatkan. Nah, teman-teman, dari 2 kata kunci itu, dan kita berkata ada 2 lagi komunitas dan pemuritan, berarti harus punya tujuan juga. Harus punya goals juga. Kenapa kok kita harus tinggal di dalam komunitas? Kenapa kok kita harus ada di dalam pemuritan? Pasti ada tujuan dong. Nggak mungkin tiba-tiba kakak-kakak ya, Yoga, Kak Siska, Kak Lydia tiba-tiba ngomong, ayo pokoknya pemuritan. Mau ngapain Kak? Yang penting pokoknya pemuritan deh. Loh komunitas setiap minggu ngapain berkomunitas? Ya pokoknya yang penting kumpul. Nggak mungkin begitu. Semuanya pasti punya tujuan. Dan saya kutip 2 ayat. Yaitu di Matius 1 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada mereka,
Mereka itu adalah murid-murid Kristus. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Apa? Penjala manusia. Tuhan Yesus memberi sebuah tujuan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu menjadi penjala manusia. Hari-hari ini yang kita jala apa? Apakah kita sudah menemukan, mengerti tujuan kenapa kita berkomunitas dan kita melakukan pemuritan? Jadi pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus nggak hanya sekedar manggil, ayo ikut yuk. Enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang, ikut aku dan kamu akan kujadikan. Jadi ada sebuah rencana, ada sebuah goals, ada sebuah tujuan dari Tuhan Yesus, bahwa kalau kamu ikut aku kata Tuhan Yesus akan menjadikan kamu. Tuhan mau menjadikan kita penjala manusia. Hari-hari ini banyak orang, anak-anak muda juga, yang penting pergi ke gereja. Yang penting ya setiap minggu nongol, kalau nggak gitu ntar ditanyain. Apalagi kalau udah 2-3 minggu nggak nongol pasti dibesuk. Bukan itu aja teman-teman. Kita harus membawa orang lain supaya mengalami hal yang sama yang sudah kita alami bersama Kristus. Karena itu juga perintah Tuhan buat kita. Tuhan Yesus berkata, akan kujadikan penjala manusia. Dan sebelum ia meninggalkan para murid-muridnya dan ia naik ke sorga, ia mengulangi lagi sebuah perintah bagi kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi, ya kita, kalau kita berteman, kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat, ajak dong mereka, ya ajak sama-sama ke ibadah kita. Itu berarti kita menanggapi, kita meresponi panggilan Tuhan, kita meresponi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, ngangetin bangku. Yang kedua, Yesaya 42 ayat 6. Firman Tuhan katakan, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau. Dengan maksud, katakan sama-sama apa? Penyelamatan. Tuhan Yesus memanggil kita di dalam komunitas dan pemuritan dengan satu maksud, penyelamatan. Dengan kata lain, kita ini tim SAR-nya Tuhan. Tahu SAR? Tahu? Tim SAR tahu nggak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Kali dia tahu. Nah, yang lain. Yang lain tahu nggak? Coba angkat tangan. Yuan sama Sakti tahu? Apa tim SAR? Tim penyelamat kan? Singkatannya tahu? Oh, siapa itu? Wow, Yuan
Tepuk tangan dong tahu itu Search and Rescue. Ya. Nanti pulang minta sendok ya. Kalau Pak Jokowi kan minta sepeda, kalau saya minta sendok aja. Ya bawa pulang sendok sama garpu. Ya bener ya Yuan. Nanti minta ke belakang. Search and rescue itu maksudnya Tuhan. Cari dan selamatkan. Kita sudah mencari enggak? Sahabat teman-teman kita. Dengan maksud apa? Supaya mereka juga diselamatkan. Karena kita juga sudah diselamatkan. Ya. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang bukan untuk kesenangan pribadi. Kita berfokus untuk melayani dan kita siap berkorban bagi orang lain. Kalau tim SAR itu nggak mudah, ya kadang-kadang tantangannya sulit. Yang mau diselamatkan itu biasanya ada di tempat-tempat sulit, bukan di tempat gampang. Ya, kalau di tempat gampang ketemu di pinggir jalan, ikut, itu bukan tim SAR. Ya, tim SAR itu kalau ada kecelakaan, ada musibah, ya, mobil yang masuk jurang di dalam jurang harus diselamatkan. Ada banjir besar, mereka naik ke atap rumah, rumahnya udah kelelep, makanya harus diselamatkan. Nggak mudah, ada tantangan. Tapi seperti kata firman Tuhan, aku ini Tuhan memanggil engkau dengan maksud penyelamatan. Ya, kita bukan berpesiar ya. Katanya ada kapal pesiar, ada kapal penyelamatan. Ya, ada kapal tim SAR, ada kapal pesiar. Kalau kapal pesiar yang ada adalah ngapain? Enak-enakan, santai, gitu kan? Mau pesiar kemana? Jalan, menikmati pemandangan, menikmati, cuaca yang cerah. Nanti berenang di kolam renang. Kapal pesiar tuh gede-gede loh sekarang. Ada bioskop. Lihat lagi acara entertain dan sebagainya. Tapi kalau kapal SAR, kapal tim SAR kecil, kehujanan, kena ombak besar, bertahan diri untuk maksud menyelamatkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan harus diselamatkan. Dan itulah kita. Kita mau nggak bertumbuh? Ya, kalau hari-hari ini kita masih naik kapal pesiar, mari kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar menjadi tim SAR-nya Tuhan. Bukan hanya menyenangkan diriku sendiri, tetapi aku mau menjadi alat-Mu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Teman-teman, Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Katakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mereka yang ditanam akan bertunas. Komitmen di dalam komunitas dan pemuritan. Rumah Tuhan itu adalah komunitas. Amin. Jika kita tidak ditanam di dalam komunitas, maka kita tidak akan bertunas. Kita nggak akan bertumbuh. Dan kita tidak akan berbuah. Setiap kita yang mau bertumbuh dan bahkan berbuah harus mau ditanam
di dalam rumah Tuhan, ditanam di dalam komunitas. Di dalam komunitas kita harus dimuridkan. Sama seperti Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya di dalam komunitas. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan menunjukkan kepada murid-muridnya itu melalui apa? Ya, perkataan ada, tetapi yang lebih penting, yang lebih utama, Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan di dalam kehidupannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tinggal melihat, murid-muridnya tinggal mencontoh, murid-muridnya tinggal meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Gampang sebetulnya. Tapi kita ini teman-teman seringkali gak mau hal-hal yang gampang, hal-hal yang mudah. Maunya hal-hal yang rumit, senangnya hal-hal yang berbelit-belit. Padahal kalau mau ikut Tuhan mudah, sederhana. Ikut aku, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tapi banyak kita gak mau belajar. Kita mau pakai kekuatan kita sendiri. Kita mau pakai pikiran kita. Padahal kalau kita mau ikut aja sama Tuhan, taat aja sama Tuhan, kita pasti sampai kepada tujuan dan rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kok gak rasanya kok, wah janji-janji Tuhan tuh gak terjadi ya dalam kehidupan saya. Rencana Tuhan kok masih jauh ya rasanya. Kenapa ya? Gitu. Hidup saya tetap begini aja dari dulu. Gak berubah-berubah. Masih nyontek. Tadi katanya masih nyontek ya. Masih nyontek. Kelas 1 nyontek. Naik kelas 2 masih nyontek. Kelas 3 masih nyontek. Nanti sampai kapanpun engkau tetap menyontek. Itu yang terjadi. Tapi mau gak kita taat? Mau gak kita dibangun di dalam komunitas? Mau gak kita bertumbuh di dalam proses pemuritan? Hari-hari ini penting bagi kita supaya kita ada di dalam proses itu. Saya pribadi pasti seminggu sekali saya bertemu dengan pemurid saya dan orang yang saya muridkan. Bahkan dengan orang yang saya muridkan paling bisa lebih dari 1 kali. At least bicara, at least ngomong gitu. Ngomong apa ya? Ada orang kata, aduh, Kak, saya kalau suruh pemuritan saya ini kan gak bisa ngomong. Kalau pemurid saya juga diem, terus kita mau janjian mau ngapain katanya. Ya bicara hal-hal yang umum dulu gitu. Hal-hal yang menjadi kesamaan, suka atau hal-hal yang terjadi. Bicarakan aja hal-hal ringan. Nanti lama-lama kita pasti bisa masuk pada hal-hal yang serius. Yang hal-hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada setiap kita. Baik pemurid maupun orang-orang yang dimuridkan. Jadi sebetulnya gak ada kata sukar. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah kita mau atau enggak untuk melakukan proses pemuritan dan tinggal di dalam komunitas. Supaya kita bisa bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Komunitas dan pemuritan tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Gak bisa jalan pemuritan sendiri, komunitas sendiri, gak bisa. Seorang pakar ya mengatakan kalau kita hanya tinggal di dalam komunitas, pertumbuhan kita di dalam kerohanian tentunya ya cuma 10%. Kalau jalan di komunitas doang. Demikian juga kalau hanya pemuritan aja, nggak tinggal dalam komunitas, nggak bisa juga mencapai apa yang dicita
cita-citakan di dalam proses pemuritan dan pembunuhan. Tetapi kalau tinggal di dalam komunitas, kemudian melakukan pemuritan, maka karena tanpa pemuritan akan menjadi komunitas yang lemah. Tetapi sebaliknya, jika kita konsisten dan berkomitmen, maka komunitas kita akan menjadi komunitas yang kuat dan berdampak. Nah, itulah mengapa kita harus growing up. Kita harus bertumbuh. Lewat komitmen, Tuhan mau kehidupan kerohanian kita apa, teman-teman? Bertumbuh dan berbuah. 3. Sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab dengan tangan yang berbuah. Kita nggak bisa, ya udah deh ngeflow aja, jalan aja, enggak. Kita perlu disiplin, karena tanpa kedisiplinan kita nggak bisa bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Teman-teman, perhatikan apa yang kita baca hari-hari ini. Kita baca apa? Firman Tuhan atau yang lain? Kita senang sama apa? Oh, sama gosip, gosok-gosok makin sip. Ya. Apa yang kita simak, tekun dan merenungkan firman Tuhan. Kita juga perlu tekun di dalam membangun dan mengajar. Pemurid dan yang dimuridkan harus punya, tadi di awal dikatakan saling memperlengkapi. Bukan berarti yang pemurid itu udah pasti hebat, semuanya yang dikatakan pasti benar. Enggak, belum tentu. Oleh karena itulah harus ada saling yang harus dibangun di antara pemurid dan yang dimuridkan. Saling membangun, saling mengajar. Sebagai murid Kristus, kita jangan lalai untuk melakukan dan membagikan firman Tuhan. 4M. Nah, siapa yang tahu 4M? Silakan bawa pulang sendoknya. Nah, 4M. Coba berani angkat tangan. 4M nggak ada yang tahu. Hah? Ada yang berani nggak 4M? M pertama apa? Wah, tahu gitu loh. Coba M pertama apa? Ayo, membaca firman Tuhan. Yang kedua, M kedua apa? Hah? Merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Yang keempat, membagikan firman Tuhan. Wah, ini dapat sendok semua, nggak cukup sendoknya. Jadi ayo gitu loh. Gampang loh, semuanya udah diajarin loh. Iya kan? Tapi kita lakukan enggak gitu maksudnya. Kita berproses enggak di situ? Saling membangun, saling mengajar, saling mengingatkan enggak kita di situ? Jadi gampang kalau kita mau membangun sebuah komunitas dan kita diproses dalam sebuah pemuritan. Kalau kita mau bertumbuh, ya lakukan aja itu. Bertumbuh pasti kita, ya. Juga tidak lalai membangun orang lain lewat apa? Karunia yang Tuhan sudah berikan pada kita. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, pergunakan karunia, pergunakan talentamu, pergunakan bakat. Jangan disimpan aja. Jangan berdiam diri aja. Ya.
perumpamaan tentang talenta, tahu kan? Ada orang dikasih 5 talenta. Ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang 5 talenta semangat. Ia mengembangkan karunia. Ia mengembangkan talenta yang ada padanya. Yang 2 juga begitu. Yang 1 kan aduh, saya cuma punya 1. Akhirnya talentanya gak dia pakai. Bakatnya dia pendem terus. Kenapa? Minder, gak percaya diri. Tuhan mau supaya kita menggunakan karunia, talenta dan bakat kita. Karena Tuhan mau pakai itu. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun orang lain. Teman-teman punya talenta apa yang Tuhan beri? Ya, ada yang pintar menyanyi, pandai nyanyi. Ada yang pandai membaca puisi. Ada yang pandai bergaul. Wah, orangnya supel. Ya, kalau kenalan enak, kalau ngomong-ngomong enak. Ada yang pandai macam-macam, pandai menggambar. Tuhan pengen pergunakan itu semua. Supaya kita bisa membangun orang lain. Lewat karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Mau? Jadi kalau mau bertumbuh di dalam pemuritan apa? Ingat yang pertama tujuan. Harus punya tujuan. Yang kedua harus punya komitmen. Yang ketiga harus berdisiplin. Gampang loh. Ya. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua berkomitmen. Yang ketiga mau disiplin. Mau Tuhan pakai setiap teman-teman? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Benar ya, semua mau pakai Tuhan, saya percaya begitu. Siapa yang mau jadi alatnya Tuhan? Ya kan? Mengabarkan, mengatakan tentang Kristus, mengatakan tentang firman Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik